Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah ibadah kita pada hari ini hanya kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Bersyukur kita masih diberi kesempatan
untuk bersama-sama mengikuti ibadah di gereja maupun secara online. Saya akan membacakan nas pembimbing ibadah yang terambil di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Saudara, bila kita melihat kehidupan kita, semuanya tidak terlepas dari kebaikan dan pertolongan Tuhan. Meskipun ada saatnya kita mengalami kondisi yang tidak baik, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika masa itu lewat, kita menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Hari ini mari kita datang dengan penuh ucapan syukur atas setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita puji dan kita sembah Dia. Karena hanya Dialah Allah yang layak menerima puji dan sembah kita. Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Namamu indah. Yesus, ya Bapa, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tanganmu saudara, katakan ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, kalau kami ada pada hari ini, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Bapa, meskipun Engkau terlampau baik bagi kami, sebagai anak-anak-Mu seringkali kami mendukakan Engkau melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni. Biarlah setiap dosa yang ada di dalam hati kami tidak menghalangi kami untuk memuji dan memuliakan-Mu pada ibadah hari ini. Kami mau serahkan ya Bapa ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, Engkau melawat hati kami ya Bapa, supaya berkat yang akan kami terima hari ini, berkat firman Tuhan, boleh menolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup, takut dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Berita anugerah hari ini terambil di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Petunjuk hidup baru terambil di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang.
supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita akan berjalan mulus dan baik-baik saja. Bahkan Tuhan mengizinkan masalah, persoalan hadir di dalam hidup kita untuk membentuk kita. Jangan pernah merasa ketika kita menghadapinya kita merasa sendiri. Tetapi percayalah bahwa kita memiliki Allah yang setia. Ia lebih setia dari siapapun yang ada. Dan ia mengetahui yang terbaik bagi kita. Karena dia adalah penolong kita yang setia. Mari kita serahkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dengan percaya bahwa ia akan menjawab segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali di hadapan-Mu, kami kembali memuji Engkau, kami kembali menyembah Engkau dalam keadaan baik. Kami bersatu dalam doa Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Dimanapun mereka berada, kiranya mereka semakin lagi percaya bahwa Engkaulah sumber kesehatan, sumber keselamatan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya, kami yakin mereka memiliki kerinduan untuk bersama beribadah di tempat ini, tapi semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk majelis di tempat ini, setiap komisi yang ada di gereja-Mu, setiap hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan bertambahkan hikmat, kekuatan, dan juga kesehatan bagi hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, majelis dan setiap komisi yang ada untuk semakin lagi melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pengabar Injil dimanapun mereka berada saat ini. Tantangan akan banyak mereka hadapi, biarlah mereka semakin lagi takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara tercinta Bapa, kiranya Engkau sendiri akan memulihkan bangsa Indonesia, Engkau sendiri akan menaungi bangsa Indonesia, Engkau sendiri akan melindungi bangsa Indonesia dari bencana alam yang ada Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada orang-orang yang saat ini menghadapi bencana Tuhan. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan kirimkan para donatur untuk dapat membantu mereka. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang campur tangan dalam bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk kota kami Tulungagung, kiranya Tuhan lindungi kota Tulungagung dari bencana alam apapun, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini COVID-19 semakin banyak Tuhan terjadi di mana-mana, tapi kami percaya Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menghilangkan COVID ini Tuhan. Kami berserah, doa kami tidak sempurna Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan dengan iman kami, Tuhan akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Nur Fitriadin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami. Kau menunjukkan kasih-Mu sehingga menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari hukum dosa. Bapa, ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terkadang kami terbatas, kami tidak mampu untuk mengasihi seperti kasih-Nya Tuhan yang telah ditunjukkan bagi setiap kami. Bapa, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menunjukkan kasih itu, memberikan kasih itu supaya terpancar kasih Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, puji nama Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita boleh bersama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah kisah tentang seorang ibu dengan 3 anaknya. Dia sedang mengajak anaknya bermain di sebuah kebun di depan rumahnya. Dan kemudian ibu ini sambil menulis suratnya, anak yang tertua, anak yang pertama datang kepada ibunya
Dan dia berkata, "Ibu, aku mengasihimu." Dan kemudian pergi bermain lagi. Dan kemudian ketika anak nomor 2 melihat kakaknya, maka ia tidak mau kalah. Ia juga datang kepada ibunya dan ia juga berkata, "Ibu, aku lebih mengasihimu dari kedua saudaraku." Dan kemudian setelah berbicara demikian, anak itu pergi. Dan berikutnya anak yang bungsu. Dia datang kepada ibunya tanpa berkata-kata, tanpa banyak bicara. Ia langsung memeluk ibunya dengan ketulusan hati. Dan kemudian setelah memeluk ibunya, dan ia juga pergi. Kemudian hujan turun dengan begitu lebatnya. Maka ibu dan anak-anaknya ini masuk ke dalam rumah dan selesai menulis surat. Surat itu harus segera dikirimkan ke pos pada waktu itu. Dan kemudian ibunya menyuruh anak yang pertama, "Nak, tolong kirimkan surat ini ke pos karena harus dikirim waktu itu juga." Kemudian anak yang pertama ini berkata, "Ibu, maaf, hujan di depan begitu lebat, aku tidak bisa." Dan kemudian ibu ini memerintahkan anak yang kedua, "Nak, tolong kirimkan surat ini ke pos, karena harus saat ini juga harus segera dikirimkan." Anak yang kedua menjawab ibunya, "Ibu, aku harus mengerjakan PR sekolahku. Aku sibuk, aku tidak bisa." Dan kemudian anak yang bungsu datang tanpa berbicara apa-apa, tanpa banyak kata. Ia cuma berkata kepada ibunya, "Ibu, biarkan aku yang mengirim suratnya ke pos." Kemudian ibu ini berkata, "Nak, hujan masih lebat." Kemudian anak ini mengambil jas hujan, lalu ia ambil suratnya dan kemudian ia berangkat ke pos dengan kondisi hujan yang begitu lebat. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ambil dari ilustrasi ini, dari kisah ini? Ada banyak orang yang berkata, "Aku mengasihi." Ada banyak orang yang berkata, "Aku mempedulikan kamu." Tetapi tindakannya tidak ada. Ada banyak orang yang berkata, "Aku mengasihimu ibuku, aku mempedulikanmu ibuku." Tapi itu hanya di mulut saja. Tapi kita lihat anak yang bungsu ini tanpa banyak bicara, ia mengasihi ibunya, ia mempedulikan ibunya, tanpa banyak bicara ia berangkat meskipun ia harus menderita. Ia harus terkena hujan yang begitu lebatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang mengasihi itu adalah suatu hal yang sangat mudah untuk diucapkan. Namun begitu sulitnya untuk dilakukan. Ada banyak orang yang mungkin mudah untuk menunjukkan kasih. Ada banyak orang yang mungkin mudah menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama ketika sedang dalam kondisi yang baik, ketika sedang dalam keadaan senang. Tetapi sebaliknya, ketika dalam situasi dan kondisi yang sulit, ketika dalam keadaan menderita, maka begitu sulitnya untuk kita menunjukkan kasih kepada sesama. Padahal Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kedua, ayat yang ke-12, di situ jelas dituliskan, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Bapak Ibu Saudara, ini jelas bahwa perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Ini yang harus ditunjukkan kepada setiap orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagaimana perkataan salib yang ketiga itu menjadi perenungan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 19 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat
yang ke-27. Yohanes pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat yang ke-27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan salib yang ketiga ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Perkataan salib yang ketiga ini kembali menegaskan betapa Tuhan Yesus itu penuh kasih dan penuh dengan kepedulian di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Bagaimana Kristus Yesus ketika tergantung di atas kayu salib, ketika ia menderita, ketika ia dalam keadaan tak berdaya, namun ia tetap peduli dan mengasihi secara khusus kepada Maria yang adalah ibu Yesus. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayatnya yang ke-26. Perhatikan di situ ayat yang ke-26. Di situ dituliskan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, menarik untuk kita lebih dalam. Kita perhatikan di situ ada kata ibu, inilah anakmu. Kata ibu di sini kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam bahasa Yunani itu berbeda. Ibu di sini bukan hanya bukan ibu kandung. Yesus berkata tetapi menuju kepada perempuan. Coba perhatikan di layar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya yang saya kasih tanda biru itu ibu. Ibu itu menunjuk ke ibu kandung. Tetapi ketika Yesus berkata ibu inilah anakmu. Itu sudah berganti arti. Itu menunjuk kepada perempuan atau wanita. Dalam bahasa Yunani di situ jelas memakai kata gunai. Kalau di dalam bahasa Yunani yang saya kasih tulisan biru itu ibu kandung. Tapi kalau yang saya kasih tanda merah, gunai itu artinya perempuan, bukan ibu kandung. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus berkata demikian? Di dalam NIV, New International Version, itu memakai kata woman. Jelas ya, memakai kata woman artinya juga perempuan, bukan ibu kandung. Mengapa Yesus berkata demikian? Yesus berkata ibu, bukan ibu tetapi perempuan, inilah anakmu. Mengapa Yesus berkata demikian? Ini mau menunjukkan bahwa sekalipun Yesus dilahirkan oleh Maria, tetapi ketika ia tergantung di atas kayu salib, maka posisinya bukan anak Maria lagi, tetapi Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Maka ia berkata kepada Maria, perempuan inilah anakmu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menebus dosa, Yesus itu sebagai juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, mari kita perhatikan di situ ada kata inilah anakmu. Ini bukan menunjukkan kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yesus bukan berkata inilah anakmu, bukan menunjuk kepada Yesus. Kepada siapa? Tetapi Yesus menunjuk inilah anakmu itu kepada Yohanes yang adalah murid Yesus yang
dikasihi. Murid Yesus yang dikasihi, itulah yang ditujukan kepada Yohanes. Mengapa di sini Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes? Ini merupakan sebuah tugas yang dipercayakan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes. Karena apa? Karena dia adalah murid yang dikasihi. Kalau kita perhatikan Maria saat itu Yusuf sudah meninggal. Maka Maria tinggal sebatang kara. Maka dari situ bentuk kepedulian Yesus, bentuk perhatian Yesus, bentuk kasihnya Yesus, maka ditujukan kepada Yohanes untuk mengasihi, untuk memelihara ibu daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ apa yang dituliskan oleh Matthew Poole. Di situ dalam bahasa Inggrisnya juga dituliskan, dan saya akan membacanya dalam terjemahannya saja. Di situ dituliskan, kita sering mendengar bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi. Dan biasanya diungkapkan di bawah pengertian tentang dia yang dikasihi Yesus. Tuhan memerintahkan ibunya untuk memberikan kasih kepada Yohanes, yang juga telah diperintahkan kepada Yohanes untuk merawatnya atau untuk menjaganya, seperti dia adalah putranya sendiri. Dan ini memberitahu kita bahwa Yusuf telah meninggal saat ini. Jika tidak, maka tidak mungkin Kristus akan memberikan ibunya dijaga oleh wali yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus menunjukkan kepada Maria bahwa Yohanes itu adalah anaknya? Bukankah ada saudara-saudaranya yang lahir dari Maria? Kalau kita memperhatikan bagian ini, Yesus Kristus sedang menyerahkan Maria kepada orang yang tepat. Yaitu Yohanes, orang yang mengasihi Yesus, orang yang dikasihi juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalau Tuhan Yesus menyerahkan kepada saudara-saudaranya, Yesus sudah mengerti bahwa saudaranya itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita perhatikan Yohanes 7 ayatnya yang ke-5. Yohanes 7 ayatnya yang ke-5 di situ dituliskan dengan jelas. Sebab saudara-saudaranya, maksudnya saudara Yesus, saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Inilah Yesus Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti ketika mau menyerahkan Maria kepada Yohanes, dia sudah tahu. Kalau diserahkan kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya itu tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus mau mempercayakan Maria kepada orang yang tidak percaya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang tepat yang diberikan oleh Yesus. Bentuk perhatian kepada Maria supaya dipelihara, supaya dirawat oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Saya yakin dan percaya kita semua pasti mempunyai orang tua atau kita menjadi orang tua. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Di luar sana ada begitu banyak orang yang menyerahkan orang tuanya dipelihara oleh orang lain atau ke panti jompo. Ada banyak orang yang tidak mau merawat orang tuanya dengan sedemikian rupa, tidak mau menunjukkan kasihnya kepada orang tua. Bapak Ibu Saudara, ingat teladan Tuhan Yesus meskipun ia menderita, meskipun ia tergantung di atas kayu salib, ia tetap menunjukkan perhatiannya, ia tetap menunjukkan kepeduliannya, ia tetap menunjukkan kasihnya kepada ibunya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengikuti teladan Tuhan Yesus? Meskipun dalam keadaan sulit, meskipun kita dalam keadaan teraniaya, meskipun dalam keadaan ekonomi kita menurun, apakah kita tetap mau mengasihi orang tua kita? Apakah kita tetap mau menunjukkan kepedulian kita kepada orang tua kita?
Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Ikutilah teladan Tuhan Yesus yang mau menunjukkan kasih-Nya meskipun ia menderita. Meskipun ia dalam situasi yang sulit, meskipun ia dalam situasi yang tidak mengenakkan. Tetapi Yesus Kristus tetap peduli dan menyerahkan kepada orang yang tepat, yaitu orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 19 ayat yang ke-27. Dituliskan demikian. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara, jelas perkataan ini ditunjukkan kepada Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus hendak menekankan kepada Yohanes bahwa perwujudan kasih-Nya kepada Tuhan itu juga dapat ditunjukkan dengan mau menerima tanggung jawab untuk mengasihi Maria sebagai ibunya. Apa respon dari Yohanes? Ketika diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, ketika Tuhan mendelegasikan tanggung jawab untuk merawat Maria, apa respon daripada Yohanes? Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu terlihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-27 bagian B. Di situ dituliskan, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes menerima Maria sebagai ibunya sendiri. Dia memperlakukan sebagai ibunya sendiri. Dia menunjukkan kasih-Nya, dia menunjukkan kepeduliannya, dia menunjukkan bagaimana Kristus masih mengasihi meskipun ia dalam keadaan menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa begitu sulitnya kita mengasihi ketika dalam keadaan yang sulit. Begitu sulitnya ketika kita mau mengasihi ketika kita sedang dalam keadaan menderita, dalam keadaan berkekurangan, kita tidak mampu untuk mengasihi. Tetapi ingatlah bahwa Yesus Kristus telah memberikan teladan yang baik. Yesus Kristus telah memberikan contoh yang patut kita teladani. Yaitu meskipun dia menderita, meskipun dia teraniaya, meskipun dia dalam keadaan yang sulit, tetapi ia tetap peduli. Ia tetap mengasihi Maria. Ia tetap menunjukkan kasih yang nyata kepada Maria yang adalah ibunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perenungan ini apa yang dapat kita pelajari? Dari apa yang kita baca dan apa yang kita renungkan, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, belajar untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus meskipun dalam keadaan menderita atau teraniaya, ia tetap menunjukkan kepedulian dan kasih khususnya kepada Maria, ibu Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk mengikuti teladan Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang mutlak, tidak boleh tidak. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita sebagai orang yang mencintai Tuhan, maka kita harus ikut teladan Tuhan Yesus Kristus, bukan teladan yang lain. Mengapa saya katakan demikian? Sebab Allah telah menunjukkan kasih yang nyata. Allah telah menunjukkan kasih yang begitu besar hingga ia rela untuk memberikan nyawanya sebagai ganti tebusan bagi manusia berdosa. Mengapa saya katakan kita harus mengikuti teladan Tuhan, tidak teladan yang lain? Karena Bapak Ibu Saudara, tidak ada seseorang yang rela memberikan nyawanya
bagi sahabat-sahabatnya. Tidak ada seseorang yang memberikan nyawanya bagi manusia yang berdosa. Tidak ada seseorang yang rela memberikan nyawanya bagi orang yang membenci dia, bagi orang yang menganiaya dia, bagi orang yang meludahi dia, selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk terus hidup di dalam Kristus, untuk terus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang dapat kita renungkan dari bagian ini? Yang kedua, kita juga harus mengikuti teladan Yesus Kristus yang menyerahkan Maria kepada orang yang tepat dan tidak menelantarkannya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap kita. Terkadang kita lalai kepada orang tua kita. Terkadang kita tidak mempedulikan orang tua kita. Terkadang kita tidak mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Maka penyesalan yang ada dalam kehidupan kita. Baru kita terasa ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Tuhan berkata, ikutilah teladanku. Karena apa? Dia yang patut untuk diteladani. Dia yang mati di atas kayu salib menunjukkan kasih yang besar. Begitu juga seharusnya dengan kita. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Sebab apa? Kita sesama manusia yang dicipta oleh Tuhan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kesalahan dan tidak sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita mengasihi dengan kasih yang sempurna? Sudahkah kita mengasihi kasih dengan kasih yang dari hati kita? Atau kita hanya omong doang? Atau kita hanya mengasihi hanya di mulut saja, tetapi prakteknya tidak ada. Mari kita renungkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kasih kita kepada sesama kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dan boleh membawa kita untuk terus mengasihi seperti Kristus mengasihi manusia yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari ya Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami menunjukkan kasih yang tulus kepada setiap orang di sekitar kami. Bapa, ampuni kami dengan segala kelalaian kami. Seringkali kami tidak menunjukkan kasih yang nyata. Kasih hanya di mulut saja yang kami tunjukkan kepada sesama kami. Biarlah firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk kami boleh menunjukkan kepedulian kami. Untuk kami boleh menunjukkan kasih yang tulus kepada setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengikuti teladan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, kita iringi persembahan kita dengan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu bagi setiap kami. Kesempatan yang indah pada hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan kami, walaupun tidak sedikit Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang telah terulur, ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka,
usaha mereka, apapun yang menjadi kegiatan mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan juga mungkin untuk yang belum sempat memberikan, Tuhan memberkati sehingga di lain waktu mereka juga boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya mengundang doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Nur Fitriadin. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketinggiannya yang esa. Mohon selamat sumber Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Silahkan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.